Lausa Rahel tadi dipanggil-panggil ya? Oke deh, adik-adik sekolah minggu sudah siap belum? Kata Caca tadi sudah siap loh. Oke, Lausa juga cek ya. Wah, sudah duduk rapi, sudah siap. Wow, oke deh. Yuk kita beribadah sama-sama di sekolah minggu GKY Palembang. Oke, adik-adik, kita Lausa ajak untuk mengucapkan selamat pagi juga kepada Tuhan ya, karena Tuhan sudah melindungi kita ya, menjagai istirahat kita tadi malam, dan hari ini kita bisa kembali sekolah minggu itu juga semua karena Tuhan loh. Yuk Lausa ajak kita memujikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik bisa ikuti Lausa ya. Suka semangat adik-adik hari ini loh. Terima kasih adik-adik. Nanti kita memuji Tuhan lebih semangat lagi ya. Wow, setelah ini pujiannya seru loh. Tapi Lausa mau ajak kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa adik-adik. Bagaimana berdoa? Lipat tangan, tutup mata. Lausa ajak kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus sudah jaga kami dalam istirahat kami semalam. Dan terima kasih hari ini kami boleh kembali sekolah minggu. Kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati sekolah minggu kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, masih semangat ya? Masih, oke. Kalau masih semangat, Lausa ajak kita berdiri. Lausa mau ajak adik-adik jalan-jalan, oke? Kita mau jalan-jalan mendaki gunung. Wah, lalu menyelam di laut. Siapa mau ikut Lausa? Oke, tapi kita juga tidak sendiri loh adik-adik. Ada Tuhan yang juga ikut berjalan-jalan bersama kita kemanapun kita semua pergi. Yuk jalan-jalan bersama Lausa dan bersama Tuhan Yesus adik-adik. Oke, berdiri, ikuti Lausa. Kudaki-daki, kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun-turun, turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku terbang-terbang. Ku terbang-terbang, terbang-terbang luar angkasa. Ku selam-selam, selam-selam dalam samudra. Ku
boleh duduk. Oke. Nah, saat ini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi adik-adik yuk yang masih sender-senderan, duduk yang rapi ya. Oke, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan dengan lagu Hanya Ada Satu Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Sekali lagi dengan sikap berdoa. Hanya ada satu Tuhan, Ia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mari langsung saja kita berdoa, tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami sudah memuji Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan, supaya kami dapat duduk tenang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Halo adik-adik, wah kita berjumpa lagi di sekolah minggu. Hari ini senang sekali kita bisa mendengar kembali cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya lo semua tanya, yang suka film superhero apakah tahu ya sama tokoh superhero wanita yang satu ini ya? Tokoh superhero wanita yang bernama Wonder Woman. Ada yang tahu? Nah, kalau menurut cerita di filmnya, Wonder Woman ini adalah seorang wanita dari suku Amazon, ya, orang-orang yang hebat. Dia punya kekuatan dewa, dia tidak takut sama apapun. Dia juga punya tali lasso yang bersinar gitu ya. Yang jadi suku Amazon itu selalu mengandalkan Wonder Woman ini untuk melawan dan mengalahkan musuh. Wah, hebat ya Wonder Woman ini. Tapi ini hanya cerita di film adik-adik, bukan sungguhan. Nah, di cerita minggu ini Lause akan mengenalkan kita kepada seorang tokoh Alkitab perempuan yang juga hebat. Siapakah dia? Nah, adik-adik, sebelumnya kita ingat dulu cerita minggu lalu ya.
Minggu lalu kita mendengar cerita dari tokoh siapa? Yosua. Dari tokoh Yosua kita mendengar cerita bahwa bangsa Israel itu sudah dipimpin Tuhan melalui Yosua. Yosua ini menggantikan Musa dan Tuhan pilih Yosua memimpin Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dengan cara apa? Mereka merobohkan tembok Yeriko. Nah, setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, adik-adik, apakah masalah hidup mereka sudah selesai? Ternyata tidak, adik-adik, ya. Mereka sekarang setelah masuk ke tanah Kanaan, mereka juga bingung mau ngapain karena sudah tidak kemana-mana lagi, tinggal hidup di tanah Kanaan saja. Lalu mungkin juga ada berperang dengan bangsa lain yang mau merebut kembali tanah Kanaan. Nah, ketika Yosua pengganti Musa itu juga sudah mati, lalu Tuhan mengangkat hakim-hakim untuk memimpin kehidupan bangsa Israel di tanah Kanaan. Jadi sekarang adalah zamannya hakim-hakim nih menggantikan Yosua. Hakim-hakim ini Tuhan pilih untuk memimpin kehidupan bangsa Israel. Hari ini kita akan mendengar salah satu hakim bangsa Israel. Ini adalah hakim yang keempat dan merupakan satu-satunya hakim perempuan. Namanya adalah Hakim Deborah. Siapa? Deborah. Nah, adik-adik, kisah Alkitab hari ini diambil dari Hakim-hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24. Nah, perlu adik-adik tahu bahwa hakim Israel ini bukan seperti hakim yang kita zaman sekarang, ya. Jadi bukan zaman sekarang seperti hakim yang ada di sidang pengadilan untuk dia menghukum atau membebaskan orang, bukan. Tapi hakim Israel ini dia itu seperti seorang pemimpin bangsa Israel. Dia juga yang mengurus kehidupan sehari-hari bangsa Israel. Kalau ada orang bangsa Israel punya masalah, datang kepada hakim ini untuk diselesaikan masalahnya. Nah, Deborah ini biasanya dia dapat ditemui oleh orang Israel di bawah pohon korma dekat kediamannya di pegunungan Efraim. Banyak orang datang kepada Deborah untuk minta solusi, minta nasihat, minta pertolongan, gitu ya. Tetapi sayang, walaupun sudah tinggal di Kanaan, ternyata bangsa Israel ini masih suka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan hukum bangsa Israel dengan cara menyerahkan mereka ke tangan bangsa Kanaan lagi. Jadi ada seorang panglima dari Kanaan bernama Sisera. Dia ini sangat ditakuti oleh orang Israel karena dia punya banyak sekali pasukan, ya. Tetapi Deborah ini tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong bangsa Israel, ya. Kalau Israel sudah melewati hukuman ini, ya, yaitu hukuman dijajah lagi oleh bangsa lain. Kalau sudah selesai masa hukuman itu, pasti Tuhan akan membebaskan lagi bangsa Israel. Jadi waktu itu Israel dihukum melalui bangsa Kanaan, tapi Tuhan bilang, aku akan bebaskan mereka. Jadi Tuhan akan memimpin supaya Deborah ini bisa kembali melepaskan Israel dari bangsa Kanaan itu, ya. Nah, kemudian Deborah ini memanggil Barak. Barak itu adalah seorang pemimpin rombongan Israel. Lalu kemudian Deborah menyuruh dia memimpin peperangan melawan Sisera dan pasukannya yang dari Kanaan itu. Kata Deborah, lawan karena Tuhan pasti akan memenangkan kita. Namun Barak ini sebagai pemimpin rombongan, dia tidak berani. Dia mau maju kalau Deborah ikut maju juga berperang. Wah, Deborah merasa kecewa nih sama si Barak. Tetapi Deborah mengikuti permintaan Barak untuk ikut serta dalam peperangan. Wah, hebat sekali ya si Deborah. Dia seorang perempuan, seorang hakim, tapi berani juga ikut berperang.
dengan panglima bangsa Kanaan. Dan singkat cerita, puji Tuhan, Tuhan memenangkan bangsa Israel dalam peperangan itu. Dan Sisera pun akhirnya mati. Nah, adik-adik, cerita hari ini menunjukkan kalau seseorang itu dia yakin, lalu percaya dan takut sama Tuhan, maka dia pasti akan jadi orang yang hebat. Karena dia pasti akan melakukan segalanya sesuai dengan firman Tuhan. Karena dia menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan, dia pasti melakukan semuanya sesuai firman Tuhan. Nah, kalau orang setia lakukan firman Tuhan, pasti dia akan disertai oleh Tuhan. Dan hidupnya pasti akan jadi hebat. Seperti Deborah ini. Walaupun dia seorang perempuan, tetapi dia bisa menjadi hakim bangsa Israel yang besar. Dan bahkan dia bisa memimpin dalam peperangan untuk memperoleh kemenangan. Luar biasa bukan? Inilah cerita tokoh Alkitab perempuan yang luar biasa, yang hebat nih adik-adik ya. Jadi adik-adik, marilah kita hidup takut akan Tuhan, supaya hidup kita selalu diberkati Tuhan. Karena kita kalau takut akan Tuhan berarti kita tidak mau melawan firman Tuhan, melainkan selalu menuruti firman Tuhan. Dan kalau kita hidup menurut firman Tuhan, pasti hidup kita jadi hebat. Ya, seperti ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Amsal 9 ayat 10a. Bunyinya apa? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sekali lagi, Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, berikan tepuk tangan untuk cerita firman Tuhan hari ini ya. Hakim Deborah yang hebat. Sekarang lo semua ajak kita untuk lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah mendengar cerita firman Tuhan. Hari ini kami mendengar tentang Deborah, seorang hakim perempuan dari bangsa Israel yang hebat. Dia hidup takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan jadikan Deborah seorang hakim yang hebat dan pemberani. Kami juga mau hidup takut akan Tuhan, selalu turut firman Tuhan, supaya hidup kami boleh diberkati dan menjadi hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Lause Rahel. Dan bagaimana cerita firman Tuhan hari ini adik-adik? Oh ya, selalu keren ya adik-adik ya. Hari ini kita belajar dari Deborah. Deborah adalah hakim atau pemimpin yang hebat ya. Dia adalah pemimpin yang pemberani. Banyak orang yang datang kepada dia untuk meminta pertolongan ya, dan Deborah diberikan hikmat dari Tuhan ya, agar dia dapat membantu orang Israel saat itu adik-adik. Nah, Deborah itu hebat karena siapa ya adik-adik? Karena Tuhan dong. Betul, Deborah percaya kepada Tuhan yang hebat. Makanya Tuhan juga menyertai dia, sehingga dia juga menjadi orang yang hebat. Nah, adik-adik, ada ayat hafalan yang harus kita hafalkan hari ini ya, untuk membantu kita mengingat firman Tuhan yang baru saja diceritakan oleh Lause Johan. Ya, dari Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Oke, nanti adik-adik boleh hafalkan. Lalu kalau sudah, boleh rekam videonya, kirim ke Lause
adik-adik ya. Oke? Oke deh, saat ini kita mau mempersiapkan persembahan kita. Adik-adik boleh siapkan uangnya. Adik-adik boleh masukkan uangnya dalam amplop persembahan dan masukkan ke dalam kotak yang Lause berikan ya. Atau kalau tidak punya amplop, adik-adik bisa minta bantuan papa mama untuk mentransfer uang adik-adik melalui rekening atau QR code yang ada di layar ya adik-adik. Oke, ya sambil kita memberikan persembahan, kita mau memuji Tuhan juga ya adik-adik, karena Tuhan sudah memberkati kita. Ya, sepanjang hidup kita Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, kepintaran, ya, kita selalu diberkati kepada Tuhan. Karena itu kita mau mengucap syukur sama-sama ya adik-adik. Yuk, kita pujikan lagu Aku Diberkati. Adik-adik boleh ikuti Lause. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Lebih semangat lagi adik-adik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oke adik-adik, terima kasih untuk persembahan yang sudah adik-adik berikan. Oke, sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita ya. Oke, Lause akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami juga sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami ini dapat menjadi berkat Tuhan bagi gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami juga akan bertemu Lause dan teman-teman di Google Meet. Tuhan berkati pertemuan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Dan jangan lupa setelah ini adik-adik bisa pindah ke Google Meet untuk bertemu dengan Lause dan teman-teman. Oke, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkatimu.